Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Ahmad Effendi. Ini kawan-kawan, sekarang saya akan cari daun pepaya untuk membuat pestisida nabati. Ayo kita pergi cari daun pepaya. Dan setelah kita dapat ini, kita akan coba meracik, ya. Oke, kita ketemu di menit yang selanjutnya. Baik, kita masuk di tahap yang pertama. Kita akan membersihkan dulu, ya. Kita pisahkan antara tangkai dan daunnya. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, kita cuci bersih, ya, daun pepaya supaya kita bisa dapat pestisidanya yang bagus, bersih semua. Ini teman-teman bisa ambil daun pepaya bisa sampai 20 gram, ya, karena ini untuk dipakai untuk tanaman, bisa tanaman sayuran, ya, yang diganggu oleh hama. Ini kita bersihkan dulu. Baik, teman-teman, mau tiriskan, ya. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ketemu kembali dengan channel Ahmad Effendi. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara praktis pembuatan pestisida nabati dengan daun pepaya. Oke, teman-teman. Masalah besar yang dihadapi oleh petani di bidang pengendalian hama adalah mahalnya harga pestisida. Ya, di sini pencemaran lingkungan akibat penggunaan pestisida kimia secara tidak bijaksana sejak terjadinya krisis moneter. Jadi pada tahun 1988 harga pestisida sintetis atau harga pestisida kimia itu melonjak 2 kali 3 sampai berlipat ganda. Nah, di sini petani sudah mulai berkurang menggunakan pestisida. Namun di balik demikian atau di sisi yang lain, petani juga merasa khawatir. Kenapa? Karena hasil produksi tanaman akan berkurang. Tapi jangan khawatir, teman-teman. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan satu solusi. Nah, di sini saya akan membuatkan suatu solusi untuk tutorial di video ini. Saya akan menggunakan daun pepaya ini. Pestisida nabati adalah pestisida bahan dasarnya yang terbuat dari tumbuhan dan tanaman. Pestisida nabati sudah lama digunakan oleh para petani. Misalnya
penggunaan daun tembakau di negara Prancis ya waktu itu. Di situ hasil perasan daun tembakau itu menjadi tumpuan utama di negara tersebut untuk mengendalikan hama kebit atau hama tanaman persik. Nah, jenis tanaman yang bisa digunakan sebagai pestisida nabati bukan cuma tembakau, bukan cuma pepaya, ada banyak lagi tanaman-tanaman yang bisa digunakan ya. Misalnya pada tahun 1939 pestisida kimia sudah mulai bermunculan ya, DDT. Akibatnya yang terjadi di lapangan ada hama yang sudah kebal dengan pestisida tersebut. Akhirnya petani menggunakan pestisida kimia dengan dosis yang tinggi ya, dan digunakan secara berulang. Apa dampaknya? Yaitu merusak pencemaran lingkungan. Pestisida nabati sudah mulai diminati oleh banyak petani maupun perorangan karena mudah dibuat ya. Satu alternatif yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah penggunaan pestisida nabati ya, karena penggunaan pestisida nabati itu dapat mengurangi pencemaran lingkungan, dan pembuatan pestisida nabati bisa digunakan dengan skala tinggi, yaitu skala industri ya. Ada juga pembuatan pestisida nabati secara sederhana. Yang bagaimana yang bentuk sederhana? Misalnya larutan perasan ya. Terus ada lagi secara ekstrak. Nah, ada lagi yang secara direbus ya, direbus tanaman. Nah, setelah itu hasil rebusan itu misalnya mulai dari akar, umbi ya, batang, daun, biji, dan buah. Itu setelah direbus ya, ditumbuk, dihaluskan, diperas. Nah, itu langsung dipakai di penyemprotan pada pertanaman. Baik, rekan-rekanku semua, saya akan mempraktikkan bagaimana membuat pestisida nabati dengan daun pepaya. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada daun pepaya. Ini untuk tutorial untuk anak SMK saya ya. Karena kalau yang sebenarnya kita mau buat secara besar atau secara lebih bagus. Baik, untuk rekan-rekan semua, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana kita membuat pestisida nabati dengan daun pepaya. Di sini saya sudah siapkan air, dan di sini ada air leri ya, ada air leri atau cucian beras, dan sedikit saya pakai ini E4 ini. Terus ada sedikit saya campuran ini minyak zaitun. Ya. Jadi untuk cara yang pertama ya, saya akan merajang ini dan pepaya, kita rajang ini sini. Kita haluskan. Tapi buat teman-teman yang sudah punya kayak blender gitu kan, itu kan lebih cepat ya, karena ini tutorial buat anak didikan saya yang di SMK pertanian ini. Jadi saya perlihatkan yang bentuk sangat sederhana. Jadi buat teman-teman yang sudah ada blender bisa lebih bagus lagi pakai blender, itu lebih halus.
Nah, ini kita rajang sampai halus ya. Kita rajang ini. Nah, kita rajang kembali nih ya. Nih. Ini kalau mau buat ya nanti, karena ini cuma sebagai contoh saja, itu bisa kita ambil daun pepaya ini 10 kilo ya. Nanti kita 10 kilo kita rajang ya dengan halus. Setelah itu, kalau yang kita lihat sekarang dalam video ini cuma 1 liter air ya. Kita cuma pakai 1 liter air karena sebagai contoh ya. Dan ini juga daun lodi. Daun lodi itu air cucian beras ya. Kita rajang-rajang dulu ini. Jadi kalau memang mau pakai alat semprot yang dipompa ya, atau ada yang otomatis itu 14 liter, itu harus 20 kilo daun pepaya ya. Nah, ini sebagai tutorial. Jadi setelah dirajang ini kita simpan di wadah ya. Ini. Nah, ini teman-teman, setelah kita simpan dalam wadah ini ya, kita sedikit air nih sedikit. Ini kan bisa, sebenarnya bisa pakai, ada larutan gula merah bisa, atau kalau tidak ada gula merah gula pasir ya. Tapi kali ini saya akan memakai yang campuran ini, tempat yang kimia ini langsung. Dan memang sengaja supaya dia cepat larut. Ini kan paling lama, paling bagusnya lagi itu kalau kita 3 hari atau 1 minggu lah, 7 hari ya, baru bisa digunakan. Ini kita pakai tutup botolnya ya, pakai 2 ini. Oh, ini tadi. Nah, ini kita pakai daun ini, kita juga samakan juga daun lerinya. Kita pakai 2 liter ya, 2 liter ya, kita campur di sini semua di wadah ini. Nah ya, kita aduk. Nah, ini sekarang saya akan pakai ini minyak zaitun, sengaja saya sebalik ke belakang mereknya ya. Jadi pakai 2 sendok. Karena saya membuat suatu eksperimen tentang pestisida nabati, itu saya pakai 2 sendok minyak tanah ya, 2 sendok juga minyak zaitun ini. Saya akan ambil dulu minyak tanah ya, disemprot nih. Ini cuma sebagai pengharum saja. Ini sangat praktis. Biasa saya sudah eksperimen itu pada sore hari ya. Jadi jam 16.00 atau sebelum matahari terbit, nah, kita bisa pakai gunakan ini. Dan ini sangat efektif sekali ya. Jadi setelah kita lihat ya, lalu setelah kita buat ini, namanya pestisida nabati, dapat membunuh ya atau mengganggu serangga, hama dan penyakit melalui kerja yang unik teman-teman. Bagaimana itu unik? Yaitu dia, cara kerja pestisida nabati ini dia sangat spesifik, yaitu dia bisa merusak perkembangan telur ya, larva atau pupa. Terus dia bisa
menghambat pengendalian atau pergantian kulit, ya, mengganggu komunikasi serangga. Terus dia dapat mengganggu atau menolak serangga, ya, makan gitu ya. Terus dia bisa menghambat produksi, ya, reproduksi pada serangga betina. Nah, jadi memang kita kerja dengan pestisida nabati ini memang kita harus lebih teliti, ya, harus lebih teliti karena di mana ada larva-larva itu yang mau berkembang, setelah kita tepat penggunaan pestisida nabati ini, insya Allah yang tadinya ulat mau berkembang besar itu dia kecil, gitu ya. Jadi memang di sini ada kelebihan, ya, dan ada juga kelemahannya juga. Di sini kelemahannya yaitu daya kerjanya relatif lambat, ya. Terus tidak tahan pada sinar matahari. Makanya tadi saya mengatakan saya biasa semprot di sore hari, ya, sore hari. Terus tidak tahan disimpan. Nah, terus kalau memang terjadi serangan hama pada tanaman itu, kita juga bisa memakai berulang-ulang. Nah, itu kelemahan-kelemahannya yang ada. Cuma hasil produksi pada tanaman itu sehat dan bersih, bebas dari kimia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.